Halo teman-teman, akhirnya gua akan bikin tutorial SPTOP 2025 ya. Tutorial lengkap ini gratis buat teman-teman semua, bisa dipakai juga ya. Jadi tutorial SPT tahunan 2025 orang pribadi ini terbagi atas dua bagian ya. Bagian pertama untuk isi kertas kerjanya, gua pakai Google Sheet. Yang kedua, bagian kedua adalah untuk mengisi langsung ke Cortex. Oke, buat teman-teman yang belum beli mini course-nya, silakan kalau mau ya gabung ke mini course. Di situ ada lebih lengkap lagi ya di website www.sptorangpribadi.com ya, dan akan dapat free webinar atau rekaman webinarnya kalau sudah lewat webinarnya ya. Kita masih ada free webinar di tanggal 7 Februari 2026. Oke, jadi teman-teman jangan langsung masuk ke Cortex ya. Untuk SPT orang pribadi 2025 ini eh, lebih baik kita ngeberesin dulu perhitungan di internal kita melalui kertas kerja di Excel atau di Google Sheet ya. Kalau gue pakai Google Sheet, minimal untuk menghitung dulu tingkat kewajaran SPT lu gitu loh. Kalau SPT sudah wajar, sudah oke, barulah lanjut ke Cortex. Oke. Nah, dan lagi pula di Cortex itu tidak bisa kita mencetak apa yang sudah kita input, gitu loh. Kita hanya bisa screenshot. Nah, ini agak aneh juga sih, tapi memang seperti itulah, sesampah itulah Cortex ya. Jadi, sebaiknya kita rapikan di kertas dahulu, teman-teman ya. Di kertas kerja dahulu, beresin, barulah kita ke Cortex untuk input berdasarkan kertas kerja yang sudah kita isi. Nah, di Cortex itu untuk tarik posting boleh ya. Jadi teman-teman perlu masuk ke Cortex untuk mengklik tombol posting untuk memunculkan semua data-data, terutama bukti potong yang sudah dimiliki oleh DJP tentang diri Anda. Setelah Anda posting, Anda dapetin semua data-data itu di screenshot gitu ya, disimpan. Oke, setelah itu keluar dari Cortex kembali ke kertas kerjanya ya. Setelah klik tombol posting, kembali ke kertas kerja, beresin di kertas kerja. Nah, video yang kali ini kita fokus untuk mengisi kertas kerja SPTOP-nya ya. Eh, Setelah kita isi, barulah kita review ulang, di print ke PDF atau di print ke kertas, kemudian kita review ulang. Kalau sudah yakin benar, barulah kita masuk ke Cortex. Cortex itu gampang. Cortex itu tinggal menginput-input kan, tetapi kan perhitungan rumusnya yang kita susah, ya kan? Nah, jadi buat teman-teman, gua akan langsung share ke teman-teman semua ya. Ini adalah contoh yang punya gua sendiri, tetapi ini hanya untuk edukasi teman-teman ya. Hanya untuk edukasi saja. Contoh punya diri gua sendiri, gua akan share ke teman-teman semua. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kertas kerja ini teman-teman bisa dapatkan gratis di sini ya, gratis.sptorangpribadi.com. Kalau mau tinggal diambil gratis formulirnya. Kalau mau video-video pembelajarannya ada di mini course di sptorangpribadi.com ya, dan untuk free webinar di situ juga. Oke. Nah, jadi di kertas kerja gua itu dari halaman induk lampiran satu sampai semua lampiran itu hanya satu sheet. Oke? Hanya satu sheet ini aja yang gua pakai ya. Jadi satu sheet dari atas sampai ke bawah. Kan banyak orang menggunakan formulir L1 satu sheet lagi, L2 satu sheet lagi, atau satu tab-tab lagi gitu ya. Intinya beberapa kelompok tab gitu. Kalau gua enggak, satu tab aja semuanya satu tahun di sini semua supaya gampang. Oke? Kita mulai satu-satu. Ini punya gua sudah go input teman-teman ya. Sudah go input dan sudah jadi ini barang. Tinggal kita review aja. Supaya teman-teman paham aja ya. Jadi di sini eh, perlu diisi tahunnya 2025 di sini, kemudian di sini isi normal, bukan pembetulan, ini pencatatan ya, isi pencatatan, ini kegiatan usaha, pekerjaan dan pekerja bebas. Kita boleh isi tiga teman-teman ya, boleh isi tiga, boleh isi dua, boleh isi satu. Jadi tidak harus pilih salah satu ya. Kalau gua kebetulan, gua juga pekerja, gua juga ada usaha, gua juga ada pekerjaan bebas. Jadi gua pilih tiga-tiganya. Oke, nomor NIK di sini isi manual, nama Anda isi manual, ini KTP, kemudian ini nomor ID, nomor NIK-nya, nomor HP, ini email Anda. Nah, nomor 7 ini adalah status menikahnya ya, status istri. Kalau istri punya NPWP sendiri, maka harus pilih nih, mau PH atau MT. Cuma ada dua pilihan ini ya. Jika suami istri NPWP-nya ada sendiri-sendiri ya, maka perlu isi ini ya. Oke. Tetapi kalau istri tidak punya NPWP, maka tidak usah isi ini. Oke. Kemudian alamat di sini, alamatnya ini kelurahan, kecamatan, kota, provinsi ya. Mesti diisi manual semua. Kenapa ini mesti dipisahin? Karena di bawah nanti nyambung. Oke, alamat BP di sini sama, kemudian nomor WA pribadi lagi kalau kalau ada nomor pribadi ya. Email pribadi, password untuk masuk ke Cortex, paspresnya, jangan lupa paspres ya. KLU. KLU
Eh, kan KLU tuh ada tiga, ada empat sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau gue pilih KLU yang paling utama yaitu usaha ya, usaha yang PPH final UMKM. Kemudian ini ada persentase profit NPPN-nya. Berapa persen sih norma lu? Berapa persen sih persentase profitnya? Nah, untuk NPPN tinggal lihat di sini. Ini adalah norma NPPN ya di website ini ya. nppn.pajakpajakpajakpajak.com ya. Tiga kali pajaknya. Atau di website yang gratis juga ada ya. Di website yang gratis di sini juga ada NPPN ya. Yang ini ya. Oke, ini NPPN. Oke, kemudian nomor 16. Teman-teman perlu datang ke KPP untuk mengubah HP atau email ya. Kalau memang ada perubahan HP atau email, nomor HP. Kalau gue kebetulan sudah betul ya nomor HP-nya, jadi tidak ada perubahan. Ubah KLU di Cortex ya. Kalau memang teman-teman belum belum update KLU-nya, boleh diubah. KLU kalau gue sudah benar. Kemudian cetak surat NPPN. Wajib ya teman-teman ya, wajib mencetak surat NPPN ya. Ini gue sudah kebetulan ya. Jadi harus wajib mencetak surat NPPN. E-reporting PPS, kalau Anda pernah ikut PPS yang diinvestasikan, yang Anda beli SBN selama 5 tahun tuh, nah itu pilih ini ya. Nah, kalau gue tidak ada investasi PPS. E-reporting dividen. E-reporting dividen ini masuk ke lampiran 6C ya. Ini lampiran internal kita teman-teman ya. Di konteks nggak ada lampiran 6C. Lampiran internal yang gue bikin untuk e-reporting dividen ya. Wajib ini teman-teman ya. Nah, kalau ini sudah selesai review, sudah merasa benar, maka gue centang yang ini. Centang warna biru. Oke? Kemudian kita masuk ke induk B. Kan tadi induk A nih, sekarang induk B. Oke. Induk B ini semuanya rumus, teman-teman ya. Semuanya rumus, jadi lu tidak perlu ngapa-ngapain. Oke. Yang satu B2 ini centang yang tengah sini ya. Saya termasuk WPOP yang punya perbedaan bruto tertentu. Jadi teman-teman yang di sini otomatis berdasarkan apa yang lu isi di bawah. Ya, kalau di bawah lu mengisi sesuatu, di sini akan otomatis terupdate. Jadi kita lupakan dulu induk B. Oke, induk C juga sama. Sampai semua ya, sampai I. Dari induk B sampai induk I itu lupakan semua, nggak usah diapa-apain. Langsung lanjut ke sampai semua ya. Langsung lanjut ke lampiran satu. Ya. Jadi dari induk B, C, D, E, F, G, H, I, J, K semuanya nggak usah diapa-apain. Teman-teman ya, langsung ke lampiran satu. Oke, kita masuk ke lampiran satu. Ini adalah kas setara kas nomor satu ya. Kas setara kas ini adalah tong sampah, teman-teman ya. Ini nanti di ending disesuaikan nih. Ini tong sampah. Jadi eh, ada laptop, ada komputer, ada TV, ada meja, kursi, spring bed, kemudian apa lagi lah. Pokoknya semua barang-barang yang campur aduk nggak jelas, gue kumpulin sini, totalin semuanya ya. Yang nggak mungkin dong kita pecahin satu-satu ya. Nah, jadi setara kas lainnya ini adalah tong sampah. Nah, gua taruh di pertama. Teman-teman silakan mau taruh di bagian mana ya. Yang lainnya ini adalah real, teman-teman ya. Ini adalah real harus ikuti saldo real, oke? Saldo realnya berapa di sini? Ini gua ambil langsung dari data BCA ya. Data BCA, data WP ini. Jadi data BCA ini kan portofolio nih. Nah, ini portofolio yang gue punya ya. Nah, tinggal ambil dari My BCA, teman-teman ya. Oke, jadi gue terbuka apa adanya aja ya. Ini nomor rekening semua diisi. Oke, nomor rekening semuanya diisi di sini. Satu persatu teman-teman ya, bukannya digabungin. Tetapi ada orang yang mau gabungin, ya boleh-boleh aja. Nah, ini ada yang Rp1 nih, Rp1 ya. Terserah Anda, lu mau hapus boleh juga. Kalau gua nggak apa-apa sih diisi ya. Yang penting tidak boleh nol. Kalau nol nggak bisa masuk. Kalau Rp1 masih oke. Jadi bebas saja. Seperti ini rekening RDN atau apa gitu deh. Karena dia muncul di sini, maka gua tetap isi aja. Oke? Kemudian deposito. Deposito, nah ini kan deposito ada yang kosong nih. Jadi ini sudah nol, sudah cabut di tengah-tengah tahun sehingga Desember sudah kosong. Oke? Ini baris perlu dihilangkan teman-teman ya. Perlu dihilangkan. Caranya gimana? Caranya adalah di delete aja ya, di blok kemudian di backspace atau di delete. Oke. Begitu di delete ada ini nih, ada warning. Nah, karena hati-hati belum mendelete ya. Nah, klik OK aja sehingga dia delete. Kemudian yang di sini kan mau dipindahin ke atas dong, ya kan? Ini harus di cut teman-teman ya, harus di Ctrl X. Ctrl X kemudian taruh ke atas Ctrl V. Oke, okein. Ini di cut teman-teman ya, bukan di copy paste. Nah, kemudian kan ini ada area kosong nih. Area kosong ini gue tinggal klik dari sini ke sini, copy, copy ya ini ya, Ctrl C ya. Ini Ctrl V paste. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Nah, jadi kalau lu mau pindah-pindahin item-item di sini harus gunakan cut ya, Ctrl C, Ctrl X untuk mengcut. Oke, sekarang kan ini gue sudah punya 26 item. Jadi harta gua ada 26 item. Oke, 26 item. Kan di sini ada banyak nih sampai 45. Ya udah gue buang aja, gue nggak perlu gitu ya. Gue merasa gue tidak perlu, gue cukup 30 item aja deh, ya kan? Nah, gue tinggal blok aja di sini, blok ininya, barisnya, kemudian klik kanan, kemudian delete row. Oke, delete row, eh, delete aja. Udah, gitu teman-teman ya. Apa ini? Ulang? Oke, kita ulang ya, kita ulang. Kita delete row. Sebentar. Nggak apa-apa nih. Cuma buat teman-teman tahu aja ya. Jadi kalau mau dihapus, Anda boleh menghapus dengan cara mendelete row ya, supaya gampang teman-teman mendelete row. Coba kita tes lagi deh. Coba kontrol delete row ya. Oke, bisa sih, harusnya bisa ya. Oke, ini ke oke. Gue balikin, tapi teman-teman paham maksud gue ya, caranya ya. Oke. Kemudian piutang. Piutang, gue ada piutang lainnya. Jadi ceritanya ini gue beli apartemen gitu ya sama saudara gue. Cuman karena belum balik nama, kan ada dua pilihan nih. Gue mau isi langsung sebagai harta, atau gue jadikan hutang piutang. Cuman pihak sana maunya hutang piutang. Ya sudah, gue jadiin hutang piutang. Maka ini menjadi harta namanya piutang, gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang beli rumah KPR gitu, nah itu harus langsung diakui rumahnya full dan hutangnya diakui di bagian hutang ya. Nah, ini KTP penerima pinjaman harus muncul di sini nih. Nggak boleh nggak muncul ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mengenai keterangan ini nih, keterangan PPS dan non PPS ini. Jadi ini tuh harta investasi PPS kalau ini adalah harta PPS yang diinvestasikan. Kalau dia bukan PPS investasi, kalau gue sih kosongin aja. Jadi nggak usah diisi. Kan kita nggak tahu lagi mana harta PPS, mana bukan harta PPS, ya kan? Beda cerita kalau PPS itu PPS investasi. Kalau dia investasi, maka dia langsung eh, akan ada terus seterusnya seperti itu bentuknya, nggak berubah-ubah bentuknya. Tapi kalau harta PPS yang lain kan berubah-ubah bentuknya. Jadi nggak usah gitu loh, nggak perlu. Oke. Kemudian lampiran satu bagian A nomor 3 yaitu investasi ya, sekuritas. Ini kode 3 nih. Jadi kebetulan eh, ini semuanya untuk edukasi teman-teman ya, dalam rangka untuk edukasi buat teman-teman paham aja teknisnya teman-teman ya. Nah, kita punya obligasi. Obligasi ini, gue lokasinya itu ada di Bareksa nih. Bareksa itu kan, gue nggak tahu nih PT apa Bareksa itu kan. Nah, lokasi harta ini negara teman-teman ya. Ini negara, gue klik Indonesia. Semuanya gue samain dengan Indonesia ya. Semua kan gue samakan Indonesia semua. Oke. Sekarang nomor NPWP dan nama. Ini adalah NPWP-nya si perusahaan itu, si banknya itu. Kalau ini kan Bareksa nih. Ini kan Bareksa ya. Nah, gue tidak tahu Bareksa itu apa. Ada nggak Bareksa? Eh, Daftar NPWP, teman-teman tinggal buka di sini, di gratis ini. Kemudian ini adalah daftar bank ya, daftar bank dan daftar reksadana. Coba kita lihat daftar bank, ada nggak di sini Bareksa? Bareksa, nggak ada. Oke. Kemudian daftar NPWP reksadana di sini. Coba kita cari. Ada nggak reksadana? Manulife dan sebagainya. Nggak ada sepertinya ya. Ini mah reksadana ya. Nah, oke. Jadi intinya kita tidak berhasil menemukan MPP-nya. Oke. Jadi sementara gua akan isi kosong kosong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau nanti ketika gua lapor gua tidak menemukan MPP-nya, gua beres begini aja. Ya kan? Gua beres begini. Ya kan? Jadi nggak usah terlalu pusing teman-teman ya. Nggak usah terlalu khawatir. Ini Bareksa juga. Gue pastikan di sini Bareksa lagi. Ini Bareksa lagi. Mana lagi? Ini Bareksa lagi. Oke, yang lain sudah BCA semua ya. Nah, BCA itu MPP-nya ada nih. Kalau BCA ya, kita tinggal masuk ke gratis, kemudian daftar bank di sini ya. Klik di sini, kita cari Ctrl F, Sentral Asia. Nih, cuma ada satu nih ya, Bank BCA ya. Nah, ini adalah MPWP-nya. Gue copy, taruh di sini MPWP-nya. Kemudian namanya apa tadi? Namanya adalah nih, Ctrl C ya. Kita pastekan nih PT Bank BCA Bank Sentral Asia, TBK. Gue copy, pastekan di sini, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, semua sudah BCA ya, Ctrl V semua.
BCA, Kontrol V semua. Oke. Nah, nomor akunnya berapa? Nomor akun sebenarnya ada nomor akun, cuman gue malas nyarinya dan nggak ketemu juga, bingung juga cara mencari nomor akun kan. Jadi kalau gue begini aja nih, SR018T3 gitu ya. Nanti kita lihat bisa tes apa enggak. Mestinya bisa masuk ya. Nah, tahun perolehan kalau gue update semua ke 2025. Kali ini ada yang 2023, 2022, tapi udah nggak tahu lagi tahun berapa gitu. Jadi gue samain aja 2025, toh nggak ada masalah. Ini harga perolehan adalah harga lo beli. Ini adalah harga saat ini ya. Nilai saat ini adalah market value. Kayak kayak begini nih. Ini kan harga beli 34, ini market value 34.269, ini market value ya. Nah, harga pada saat Desember. Seperti itu. Kalau Anda tidak menemukan market value-nya, ya udah samain aja. Kayak gini, sama aja gitu. Sama aja, kan? Kalau BCA dia kasih data market value-nya. Kalau Bareksa kayaknya nggak ada ya. Atau gua nggak tahu. Gitu. Oke. Nah, ini keterangan internal teman-teman ya. Sebelah kanan sini keterangan internal. Ini tidak diupload ke Cortex, hanya di internal lu aja. Lu mau ngetik apapun di sini boleh ya. Ketik apapun di sini boleh. Ya, silakan diketik keterangan internal aja untuk internal. Oke, seperti itu untuk kode 3. Oke, sekarang kode 4. Kode 4 ini adalah harta bergerak. Ini adalah motor mobil aja sih. Kendaraan yang lain paling ada truk gitu ya. Mesin gerobak nih lucu nih. Gerobak kok disuruh isi. Gerobak berapa sih nilai gerobak? Gue nggak tahu deh. Apakah mahal ya gerobak? Nggak tahu juga ya. Kapal pesiar masih oke lah. Masa gerobak disuruh isi ya? Ya, konteks memang begitulah ya. Gua kebetulan tidak punya motor mobil ya. Karena semua motor mobil gue di PT ya. Nomor polisi ini nomor nopolnya ya, kayak B berapa ya, B berapa gitu ya. Nah, kemudian atas nama siapa nih? Kalau atas nama sendiri, maka begini aja, gitu. Kalau nama orang lain, ini lu ganti, ini buang. Nah, kalau nama orang lain, nicknya siapa, nicknya berapa, namanya siapa. Ini wajib teman-teman ya. Kalau lo beli mobil, namanya nama supir lu, nama anak buah lu, nama pembantu lu, nama pegawai lu, mesti isi di sini ya. Namanya siapa, nicknya dia berapa. Oke? Tahun perolehan, tahun beli, harga perolehannya, harga belinya berapa. Nah, nilai saat ini, kalau gue samain. Jadi yang sifatnya harga itu turun, maka gue akan samakan dengan harga perolehan. Tapi yang sifatnya harganya naik, gue akan cari market value-nya atau harga NJOP-nya atau NJKB-nya. Oke? Nah, ini seharusnya diisi dengan NJKB. NJKB nilai jual kendaraan bermotor. Ya. Keterangan di sini nggak usah isi. Ini keterangan internal kalau mau diisi. Oke, seperti itu. Nomor kode 5 nih, harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak ya. Ini kategorinya adalah tanah kosong, tanah bangunan tempat tinggal, apartemen, vessel, dan sebagainya, sebagainya. Jadi kalau gue nggak mau pusing ya. Kalau gue semuanya gue akan tembak ke sini. Semua gue taruh di sini ya, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Semuanya gue taruh sini. Karena gue malas memisah-misahkan ini ya. Nah, ini apartemen, ada kategorinya sebenarnya apartemen di sini ya. Apartemen ada kategorinya, cuman karena gue males, gue campurin aja semua di sini sebagai tempat tinggal. Jadi nggak usah pusing. Nah, ini adalah ukuran propertinya ya, berapa meter persegi ya. Berapa meter persegi masih diisi. Jadi dapat dari mana angka ini? Dapat dari kartu PBB teman-teman ya. Kartu PBB harus disimpan, harus ditaruh di daftar, di folder kita ya, supaya lo ingat berapa ukurannya, berapa meter tanahnya, berapa meter, bangunannya berapa meter. Oke, sumber kepemilikan masih diisi nih. Kalau warisan isi warisan, kalau hasil usaha sendiri nih, itu hasil sendiri. Kalau utang itu maksudnya, ini kalau KPR bukan utang ya teman-teman ya, KPR itu adalah hasil sendiri. Hutang ini maksudnya lu beli dari hutang sama saudara, sama siapa gitu loh ya, bukan KPR ya. Kalau KPR itu tetap lu isi hasil sendiri. Hibah dari orang tua, hadiah dikasih gratis dari saudara gitu ya, atau sumber lainnya. Oke. Nomor sertifikat, ini adalah nomor sertifikat ya. Jadi ini sertifikat, contohnya gue punya sertifikat di sini. Nah, kayak gini ya, nomor sertifikat. Nah, di sini nih, nomor sertifikatnya nih. Lu mesti isi teman-teman ya, nomor sertifikat ya. Kalau lu tidak mau isi nomor sertifikat, lu boleh isi nomor NOP ya. NOP itu nomor objek pajak. Itu ada di kartu PBB juga. Oke. Jadi sebenarnya kartu PBB itu sudah lengkap ya. Kartu PBB itu ada ukuran tanah bangunannya, ada alamatnya, ada nomor sertifikatnya gitu. Harga perolehannya berapa? Nilai saat ini. Nah, karena gua juga malas mencari harga NJOP-nya, maka gua samain aja gitu. Ini seharusnya NJOP teman-teman ya. Ini seharusnya adalah nilai NJOP, nilai jual objek pajak gitu. Eh,
Itu ada di kartu PBB ya. Jadi intinya kartu PBB sudah cukup untuk mengisi satu baris ini, semua baris di sini. Oke? Nah, keterangan internal. Nah, sekarang harta lainnya. Harta lainnya nomor satu itu sudah default, jangan diganti teman-teman ya. Nomor satu jangan diganti. Ini adalah emas batangan. Ini sudah sesuai rumus di baris L6D ya. Di L6D. Teman-teman tinggal isi L6D. Nanti di sini akan otomatis nyambung ya. Jadi ini jangan diubah-ubah nomor satu. Oke, nomor dua. Jadi emas batangan itu adalah emas yang bisa dinilai gramnya berapa dan ini emas murni ya, emas murni. Kalau yang lain itu kayak ada emas perhiasan. Nah, kalau emas perhiasan itu kan campur-campuran tuh. Kalau campur-campuran, maka harga saat ininya, nilai saat ini akan gua samakan dengan harga perolehan. Karena sulit untuk menilai emas perhiasan tuh berapa nilainya, gitu ya. Sedangkan gram tetap tetap mesti diisi kalau ada. Kalau nggak ada, di strip aja lah. Nah, coba kita lihat di strip bisa nggak? Kalau strip nggak bisa, isi satu aja lah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini perabotan perabotan rumah tangga ya, iseng banget. Mesti ngisi perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, peralatan olahraga khusus gitu kan, aneh ya. Nah, ingat ada persediaan usaha di sini teman-teman ya. 0712 persediaan usaha. Jadi dulu itu kan persediaan usaha kan nggak ada kodenya. Barang dagang tuh nggak ada kodenya. Sekarang sudah ada ya. Barang dagang kodenya adalah 0712 persediaan usaha. Oke, kalau Anda punya persediaan barang dagang ke sini. Oke. Nah, kalau gue sih yang namanya perabotan rumah tangga, elektronik, laptop, komputer, semuanya gue campur sebagai setara kas lainnya. Kalau gue ya, karena gue malas menghitung satu persatu. Oke, ini harta lainnya. Nah, nanti ikhtisar sudah otomatis rumus ya. Jadi ini harga perolehannya berapa, ini harga saat ini berapa. Oke. Nah, harga saat ini itu tidak pengaruh teman-teman ya. Nggak usah khawatir. Harga saat ini tidak akan tiba-tiba menjadi dasar untuk menghitung pajak lu. Tidak, tidak, tidak ya. Nilai saat ini ikuti aja teman-teman ya. Ikuti aja permainannya DJP ini. Kalau dia suruh isi NJOP, ya udah NJOP gitu. Nggak usah khawatir ya. Nilai saat ini tidak akan dijadikan dasar untuk menghitung pajak lu. Oke. Kalau udah selesai, tinggal diinput di sini. Klik di sini ya. Hutang. Oke. Nah, hutang itu ada hutang kartu kredit, hutang bank, hutang lainnya, afiliasi ya. Kalau gue kartu kredit gue nggak isi. Ini gue isi supaya teman-teman paham aja teman-teman ya. Hanya dalam rangka untuk edukasi saja. Eh, ini kartu kredit gua sisanya segini ya. Nilai hutangnya sekitar sini. Nah, ini adalah nilai hutang per tanggal 31 Desember ya, nilai outstanding. Nah, apakah termasuk bunga? Nah, info terbaru itu harusnya termasuk bunga. Cuman gua masih punya mazhab atau punya prinsip ini harusnya tidak boleh termasuk bunga. Kalau ini termasuk bunga, nanti kita akan kebingungan atau salah menghitung harta bersih. Karena harta bersih tidak boleh menghitung bunga gitu. Kalau gue ya, prinsipnya gue seperti itu. Jadi gue tetap menghitung nilai pokok hutangnya saja di sini. Oke. Ini untuk hutang, jadi kayak KPR semua kan hutang di bank semua. Oke. Kemudian daftar anggota keluarga. Ya, diri sendiri nggak usah diisi teman-teman ya, isi aja istri atau anak ya, istri dan anak. Oke. Cuman di sini banyak nih, di sini banyak nih, ada suami, istri, anak, cucu, walah banyak banget ya. Jadi kalau lu apa namanya menanggung hidup dari cucu gitu ya, ya boleh aja cucu dijadiin sini jadi tanggungan gitu ya. Kalau gue sih males. Jadi paling gampang, paling sederhana adalah istri dan anak satu, anak dua, anak tiga, udah gitu aja. Kan maksimal tiga ya tanggungannya. Nah, pekerjaan tinggal diisi aja pekerjaannya apa. Oke, selesai untuk L1C. L1D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, ini teman-teman ya. Eh, Infonya ini adalah pekerjaan pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap. Cuman kalau dulu kan ini pegawai tetap ya teman-teman ya. Kalau dulu kan ini hanya pegawai tetap. Jadi ini hanya A1 seharusnya. Semestinya ini hanya A1 saja. Oke. Jadi gue dapat A1 ada dua ya. A1 dua dari satu, dari sini satu. Dari Rudi dan dari PT Arion. Nah, ini penghasilan brutonya sekian, ini adalah pengurangnya, ini adalah penghasilan netonya. Nah, ini ikuti ikuti A1 aja, ikuti A1 dari kantor ya. Cuman yang ini nih, Prudential Life Assurance ini muncul di Cortex ya. Ini muncul di Cortex cuma dan nggak bisa dihapus. Nah, karena nggak bisa dihapus ya udah gue tambahin aja di sini. Oke, kalau kita lihat di Cortex ya, tadi kan kita udah tombol posting tuh. Di tombol postingnya Cortex itu muncul yang ini nih. Nah, ini nih ya kan? Rudy muncul satu nih. Dan muncul lagi Prudential Life Assurance di sini muncul kan? Padahal kan gue bukan pegawai di situ.
gitu loh. Gua hanya agen asuransi, bukan pegawai di situ ya. Nah, tapi nggak apa-apa, karena ini muncul dan tidak bisa dihapus, maka gue tetap masukin di sini. Ya udah kita ikuti aja teman-teman ya. Nilainya kecil kok, nilainya nggak terlalu besar, nggak usah pusing, nyumbang buat negara aja lah. Oke. Nah, jadi intinya di sini adalah A1 ya. Di sini adalah penghasilan di A1 taruh di sini. Oke. Kemudian lampiran satu delta sudah, lampiran satu Eko ya. Lampiran satu E ini adalah daftar bukti potong. Jadi yang di atas ini adalah penghasilannya, yang di bawah adalah bukti potongnya. Gitu teman-teman ya. Yang di atas adalah untuk mengisi penghasilan ini, yang di bawah adalah untuk mengisi bukti potong, yaitu mau tahu berapa nilai pajaknya. Oke, L1E. Nah, ini dari Rudi gue jadi pegawai, kemudian PPH ini nomor bukti potong nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini bukti potong satu dari Rudi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah nomor bukti potong yang ini gue taruh di sini. Oke. Tanggal bukti potong ini 7 Januari gue taruh di sini ya, 7 Januari. PPh satu ini adalah brutonya di sini. Bruto taruh di sini ya. Bruto taruh di sini, kemudian ada pengurang di sini. Pengurang adalah biaya jabatan biasanya 600.000. Netonya adalah 11,4. Oke, di sini ya, netonya nggak muncul di sini. Ini brutonya. Nah, PPh dipotong berapa? PPh dipotong kita lihat nih. Nah, kita teman-teman ya. PPh yang dipotong adalah yang nomor 21 teman-teman ya. Bukan yang 22, bukan 23. Jangan salah teman-teman ya. PPh yang dipotong adalah yang 21, bukan 22, bukan 23. Oke, ini banyak orang salah nih. Jadi ini angkanya minus itu, kalau lu nggak ngerti udah nggak usah pusing, teman-teman ya. Intinya angka minus ini bukan yang harus lu tulis di SPT tahunan. Yang mesti lu isi adalah yang nomor 21. Karena pegawai nggak ada cerita LB ya. Pegawai nggak ada cerita LB. Oke, jadi ini nol. Kemudian ini masih kosong, gue sengaja lewatin ya, cuman buat teman-teman tahu aja. Jadi nomor 2 ini mulai yang pekerja bebas ya. Kan di sini karyawan nih, ini di sini pekerja bebas. Cuman karena gue ada satu bukti potong lagi di sini nih. Bukti potong ini belum muncul di Kotes, jadi gue baru isi di bawah. Oke. Nah, ini adalah penghasilan dari A1 tadi dari PT Arion ya. PT Arion di sini bukti potong yang kedua, yang ini. Oke. Kalau kita lihat ya. Jadi penghasilannya adalah 62,6. Ini adalah brutonya. Kemudian pengurangnya 3,3 itu di atas tadi ya. Yang 3,133 itu. Kemudian PPh dipotong adalah yang ini ya. Bukan yang minus teman-teman ya. Yang 276. Oke, biar teman-teman nggak salah ya. Yang nomor 21 ini. Oke, sejauh ini seperti itu. Nah, ini adalah ini adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto dari prudensial ini. Dari prudensial, teman-teman masih lihat dari sini. Lihat dari sini yang ini nih, yang ini nih. Nah, jumlahin yang ini ya. Ini dijumlahin semuanya. Oke. Cuman ini gue masih kurang nih. Ini kan ada lampiran, ada halaman 2, halaman 3 nih ya. Halaman 2, halaman 3 ini belum belum lengkap semuanya. Nah, satu koma. Nah, ini ada lagi. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini masih salah. Oke, kalau gitu gue akan langsung kasih tahu caranya teman-teman ya. Jadi caranya adalah kita mau mau jumlahin ini nih, kita mau jumlahin penghasilan brutonya kan. Jumlahin penghasilan bruto ini gue tinggal screenshot ini ya. Gue tinggal screenshot ini satu. Kemudian yang kedua, gue tinggal screenshot lagi ini. Kan kita mau tahu penghasilan brutonya ya. Yang ketiga, kita mau screenshot lagi. Oke, sudah ada 3 screenshot ya, muncul di itu. Tinggal masuk ke ini, masuk ke chat GPT teman-teman ya, ke new chat aja, ke chat GPT teman-teman. Oke, kita masuk ke chat GPT. Gue tinggal tambahin aja tadi ya, fotoan tadi tuh. Ketiga foto yang tadi itu tinggal gue tambahin aja. Satu, dua, tiga. Tinggal ditambahin aja. Tinggal lu suruh chat GPT ya. Jumlahkan semuanya penghasilan bruto itu. Oke, di enter. Nanti dia ngitung nih sama ChatGPT nih. Mudah-mudahan benar ya. Kalau salah ya gue nggak tahu juga. Kalau Gemini suka error, suka salah. Gue malas Gemini. Kalau ChatGPT mungkin lebih oke. Oke, kita tes tes Gemini deh. Tadi udah gue tes juga. Kita tes Gemini ya. Kita tambahin filenya, 3 file yang tadi itu.
Oke, kita jumlahkan semuanya. Oke, kita coba lagi Gemini yang lain. Karena gue ada dua akun Gemini ya. Kadang-kadang beda, bisa beda hasil gitu loh. Ini gue tambahin, open, jumlahkan, jumlahkan semuanya. Enter. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah ChatGPT ya. Nah, dapat nih angka ChatGPT nih. Mudah-mudahan nggak salah nih ChatGPT ini ya. Copy, gue taruh ke sini. Taruh ke sini, ChatGPT. Oke, taruh sini ya. Coba kita lihat dari Gemini. Gemini betul nggak dapatnya? 105.650. Oh betul. Tumben ya benar ya. Coba yang ini. Ini benar juga. Karena tadi pernah salah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tinggal kasih aja fotonya ke ChatGPT untuk dijumlahkan total semua. Oke. Sekarang berapa total PPh yang dipotong? Total PPh yang dipotong ini caranya sama teman-teman ya. Gue tinggal buang dulu yang 3 screenshot yang tadi, kemudian gue screenshot ulang. Nah, sekarang bagian PPh-nya nih, bagian PPh dipotong ya. Ini oh sudah muncul di sini 1,1053. Coba kita lihat nomor 2 sama ya. Jadi dia sudah jumlahin semuanya nih. Oke, sudah jumlahin semuanya, berarti sudah betul. eh Berarti ini sudah betul. Oke, ini sudah betul. Oke, lanjut. Jadi bukti potong sudah betul teman-teman ya. Bukti potong sudah dapat. Intinya semua bukti potong. Nah, kenapa aku gabungin semua di sini? Karena sudah muncul di Cortex gitu loh. Karena sudah muncul di Cortex, maka di sini nggak perlu kita rinci lagi satu, satu persatu gitu. Nah, ini nomor bukti potong gimana nih nomor bukti potong? Nah, nomor bukti potong gua strip aja karena ini kan ini seharusnya kita ngambil satu persatu bukti potong ini sini. Oh ini ada nomornya nih. Ini ada nomor ini. Jadi ini harusnya diisi satu persatu teman-teman ya. Satu persatu masih diisi. Oke. Ini ada banyak nih, ada Prudensial, Bareksa, IWPI, Prudensial, dan sebagainya ya. Oke. Jadi nah, udah sini, cuman di di sini sudah nggak perlu lagi karena dia sudah muncul di Cortex. Oke. Nah, ini kan hanya rekap doang di internal kita nih. Oke, lanjut. Lampiran 2 bagian A yaitu PPh final, B itu PPh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang C adalah penghasilan dari luar negeri. Oke, kita lihat lampiran 2 bagian A. Penghasilan yang dikenain PPh final. Nomor satu ini sudah nggak boleh diubah, teman-teman ya. Nomor satu jangan diubah. Nomor satu ini adalah PPh final UMKM. Nah, ini sudah rumus, teman-teman ya. Ini nomor satu adalah khusus PPh final UMKM. Ini isi di L3B bagian A. Ini sudah rumus, jangan diubah-ubah. Oke, teman-teman ya, ini rumus. Kemudian yang kedua juga rumus, ketiga juga rumus, keempat juga rumus nih. Oke, kelima pun rumus. Jadi kedua ini adalah kalau lu jual saham ya, termasuk kripto ya, di bursa efek ya, bukan saham pendiri ya. Jadi lu bukan saham PT gitu ya, bukan saham PT sendiri gitu loh. Jadi lu adalah jual beli saham di bursa efek yang kena pajaknya 0,1%. Nah ini sudah rumus teman-teman ya, ini rumus ke bawah. Oke, dan nomor 2 juga sudah rumus ya. Nomor 3 kripto. Oh, nomor 2 saham, nomor 3 kripto. Ini juga sama teman-teman ya. Ikuti sudah rumus ke bawah. Jadi lu isi di bawah, otomatis di sini nyambung gitu ya. Kemudian pengalihan hak atas tanah bangunan. Ini maksudnya adalah jual tanah bangunan ya, jual properti. Oke, PPh-nya itu kan 2,5%. Oke, DPP-nya berapa, PPh-nya berapa. Ini juga khusus jual tanah bangunan. Ini juga sudah rumus, teman-teman ya. Ini juga sudah rumus ke bawah nyambungnya. Kemudian penghasilan istri, ini isi manual nih, warna hijau isi manual. Ya, kalau istri yang tidak punya NPWP dan menjadi karyawan di satu pemberi kerja, maka gabung ke sini. Oke. Kemudian gua dapat bunga tabungan dan bunga deposito dari Bank BCA ya, senilai segini. DPP-nya ini PPh terutang. Oke. Ini dapat dari mana nih? Dapat dari aplikasi My BCA yang dokumen pajak yang ini. Oke, gue tinggal dapat yang ini adalah bunga tabungannya, bunga deposito yang dua ini. Oke, gua gabungin. Kemudian yang di bawah sini adalah bunga obligasi atau SBN. Nah, ini SBN, total SBN gua setahun 108 ini ya. Nah, PPh terutangnya 10%. Oke, muncul di sini ya, bunga SBN. Oke, ini walaupun SBN itu dipotong sebenarnya oleh negara ya, tapi kan lu nggak tahu NPWP-nya negara berapa ya? NPWP-nya Menteri Keuangan berapa? Nggak tahu. Ya udah gue Bank BCA aja biar nggak pusing. Oke.
Dan gua masih punya bunga obligasi dari Bareksa kan. Cuman berapa nilainya kan kita kita juga lupa. Jadi teman-teman kalau ada nilai-nilai yang lu lupa, lu nggak bisa ngitung, udah biarin aja. Gitu ya, biarin aja. Kalau lu mau isi boleh, mau diisi kira-kira aja boleh ya. Ini kan 10% tinggal dikasih rumus gitu. Cuman kalau nggak terlalu pengaruh nggak usah. Oke. Nah ini lebih kalau mau di delete boleh ya. Kalau mau di delete biar nggak kebanyakan gitu ya. Banyak banget. Kalau mau di delete boleh. Tinggal di delete aja barisnya ya. Langsung satu baris-baris yang di delete semua ya. Nah oke. Ini sudah. Kita lanjut ke L2B. Lampiran 2 bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Nomor satu dividen sudah dikunci teman-teman ya. Ini sudah rumus jangan diubah-ubah lagi. Betul ya. Penghasilan brutonya mana? Rumus nggak dia? Dividen atau bagian laba yang diinvestasikan. Ini gue kosong ya. Cuman ini sudah rumus. Kalau di tempat lu, di masternya lu itu sudah ini. Di master sini, itu dia sudah rumus ya, teman-teman ya. Di tadi L berapa? L2B. Di bagian L2B. Nah, di bagian L2B. Nah, L2B itu di sini sudah rumus ya. Di sini sudah rumus ke bawah ya. Jadi teman-teman yang ini nggak usah diubah-ubah lagi. Ini adalah rumus. Ini adalah dividen yang diinvestasikan. Ya, dividen yang tidak diinvestasikan, yang diinvestasikan itu masuk ke kategori tidak termasuk objek pajak. Sedangkan dividen yang tidak investasi, yang lu mau bayar PPh final, itu masuk ke kategori PPh final di atas tadi. Kemudian penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak ini contohnya gen reksadana atau pemberian dari suami atau dari istri itu juga sama ya. Itu adalah kategorinya tidak termasuk objek pajak. Kemudian prefer dari CV. Nah, ini juga rumus nih. Kalau gue ini rumus ke bawah. Jadi tahun 2025 dan sebelumnya PTP gue itu masih menggunakan metode prefer. Tahun 2026 gue rencana menggunakan metode dividen. Ya. Jadi gua masih menggunakan prefer dan sudah terhitung prefer sekitar 1,2 M. Oke, ini hanya untuk tujuan edukasi teman-teman ya. Nah, seperti itu ini prefer. Apalagi nih? Mungkin ada hibah, hibah juga di sini ya. Bantuan sumbangan juga di sini, warisan juga di sini. Kalau terima warisan di sini ya. Nah, yang lain-lain sih nggak jarang dipakai lah. Oke, lampiran 2B selesai kita klik. Lampiran 2C, penghasilan neto dari luar negeri. Kalau gua nggak ada. Kalau teman-teman ada, silakan diisi ya. Neto dari luar negeri. Kemudian lampiran 3A1 nggak usah. 3A2, 3A3, 3A sampai 3A3 juga tidak perlu. Tidak usah. 3A4. Ini adalah penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas ya. Khusus untuk WP yang metode pencatatan ya. Nah, ditambah dengan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi lampiran 3A4 bagian A, teman-teman mesti isi dulu ini rumus ya. Sorry, ini rumus. Rumus ke bawah ini. Oke, rumus ke bawah. Ini rumus ke bawah. Ini adalah pekerjaan bebas ya. Ini adalah pekerjaan bebas yang nomor A ini ya. Bagian A ini pekerjaan bebas. Nomor B ini penghasilan dalam negeri neto lainnya. Penghasilan neto dalam negeri lainnya ya. Jadi ini contohnya Anda agen asuransi, kemudian konsultan, kemudian notaris, masuk di sini semua ya. Nah, jadi ini adalah agen asuransi, ini rumus ke bawah, ini rumus, oh ini rumus ke bawah juga teman-teman ya. Ini jangan diisi, ini rumus ke bawah juga. Cuman normanya diisi manual nih, 50%. Oke. Nah, ini 30, ini penghasilan netonya sekian, 50. Oke. Oke. Coba kita lihat rumusnya ke bawah D560. Kita lihat ke bawah 560. Nah, yang ini nih. Ini adalah total asuransi. Asuransi teman-teman ya, agen asuransi. Nanti kalau masih hitung ulang lagi, benar nggak angkanya ini ya? Oke, seperti itu. Ini adalah perbedaan bruto 50% sehingga yang kena pajak cuman 15 juta aja. Yang kena pajak cuman 15 juta aja. Cuman tadi kan kita di atas kan ngitungnya udah 100 lebih ya. Tadi kita di atas nih. Yang ini nih. Bukan bukan. Nah, yang ini itu 100 juta lebih, 105 juta. Tapi yang di bawah cuman dapat 30,9. Ini salah harusnya. Harusnya sama nih, harusnya nih sama dengan di atas ya. Nah, nanti kita kita cek. Kemudian lampiran 3A4B, penghasilan dalam neto lainnya. Oke.
Nah, yang pertama adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Ini rumus, ini untuk contohnya emas ya. Ini khusus buat emas, jadi ini rumus nggak usah diganti. Kalau di bawah Anda ada mengisi jual beli emas, maka ini otomatis akan nyambung. Ya, ini adalah keuntungan atau capital gain dari jual emas. Oke. Kemudian yang lain sih nggak usah diisi aja. Kalau emang ada boleh, kayak klaim asuransi juga boleh, beasiswa, hadiah. Kok muncul bantuan di sini? eh, Penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, semestinya langsung aja penghasilan dalam negeri lainnya ya, teman-teman ya. Bunga benar, royalti benar, keuntungan benar, imbalan benar, keuntungan benar, pembebasan utang. Oke, hibah harusnya nggak masuk. Hibah harusnya nggak usah masuk. Beasiswa juga bukan, hadiah. Oh bisa sih, bisa, 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 bisa. Oke, jadi paling langsung ke ujung di bawah sini. Di bawah sini adalah penghasilan dalam negeri lainnya. Ini diisi asal-asal aja biasanya hanya dalam rangka supaya SPT tidak LB ya. Kalau SPT lu bentuknya LB, maka biasanya yang dilakukan adalah menambah angka di sini supaya tidak LB ya. Ini adalah penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, kita cek dulu sebentar. Kita lanjut. Lampiran 3B. 3B adalah rekapitulasi peredaran bruto ya. Ini termasuk bruto yang PPh final dan juga bruto yang non final juga masuk ke sini. Eh, Memang seperti itu bentuknya ya. Kita ikuti aja modelnya teman-teman ya. Nah, jadi toko sendiri ini adalah UMKM final 0,5% Anda ya. Tinggal diisi alamatnya. Ini sudah nyambung nih alamatnya nih. Kemudian yang kedua adalah agen asuransi. Ini pekerja bebas, teman-teman ya, pekerjaan bebas. Ini toko sendiri adalah final UMKM, yang ini adalah agen asuransi. Nah, ID-nya. ID-nya sementara biarin aja lah begitu ya. Semestinya ini isi NITku, tapi memang ada NITku-nya. Kalau enggak ya coba sementara isi seperti ini. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Mungkin di Kotes sudah muncul NITku-nya otomatis. Nah, namanya toko sendiri ini adalah agen asuransi pekerjaan bebas non final. Oke, alamatnya gue samain aja. Ini toko Charlie, kosongin aja. Jadi ada dua usaha pekerja bebas ya. Satu usaha UMKM, satu adalah pekerja bebas. Oke. Nah, setelah itu baru di sini yang 3 L lampiran 3B titik A itu adalah untuk UMKM 0,5%. Lampiran 3B bagian B ini adalah OPPT, Anda nggak usah isi. Kemudian lampiran 3B yang C ini adalah untuk yang pekerja bebas NPPN. Oke, nah kita kembali ke lampiran 3A yang peredaran bruto tertentu ini adalah UMKM 0,5% ya. Teman-teman tinggal isi yang warna hijau nih. Ini adalah omset Anda selama setiap bulan, tiap bulan, tiap bulan sampai akhir tahun. Oke, kebetulan gua tidak besar omsetnya, cuma 500-an juta. Oke, kan di bawah 500 juta nggak usah bayar pajak nih. Nah, gue cuman lebih dikit aja. Nah, lebih dikit nanti gue akan bayar pajak untuk masa Desember doang. Oke. Nah, nilai pajaknya itu ini nih. Nilai pajaknya ini nih. Nah, cuman di bulan Desember aja yang gue perlu bayar pajak segini, yaitu segini nilai pajaknya gue. 172.895 di bulan Desember aja. Bulan November 0,000. Oke. Nah, rekap kemudian 3B titik B itu OPPT kosongin aja. 3B titik C, nah ini adalah yang pekerjaan bebas, oke? Agen asuransi. Berapa penghasilan bruto lu? Nah ini, tadi ini gue bikin jumlah di sini nih. Gue bikin ngambil dari sini, dari ini nih, dari ini gue tambahin, 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 ya kan? Nah, padahal di sini masih ada halaman 23-nya. Nih, halaman 2 masih ada nih. Halaman 2, halaman 3 juga masih ada di sini. Oke, oke. Nanti gue mesti benerin lagi untuk ininya ya. Mesti gue benerin lagi untuk jumlah peredaran bruto dari agen asuransinya. Oke, gue catat dulu biar nggak lupa ya. Biar teman-teman nggak ngabisin waktu, gue catat dulu ya. Peredaran bruto pekerja bebas. Masih perlu gue perbaiki. Oke. Kemudian daftar penyusutan ini kosongin aja. Rincian biaya tertentu juga kosongin aja. Nah, oke, kita masuk ke lampiran 4 bagian A. Ini adalah perhitungan PPh 25 ya. Ini jadi penghasilan neto di sini ini bisa diisi manual. Ya, setahu gua bisa diisi manual.
Jadi kalau teman-teman khawatir PP25 tahun depan nggak bisa turun, itu salah ya. Sebenarnya bisa turun dengan cara lu isi manual di bagian penghasilan neto di sini. Oke, buat yang ngerti aja nih ya, untuk PPh lima. Kalau gue sih nggak ada PP25. Oke, jadi PP25 itu bisa dihitung manual ya, melalui lampiran 4.A. Kemudian lampiran 4.B, ini adalah perhitungan PPh suami istri. Jadi kalau istrinya punya NPWP, maka terjadilah mekanisme PHMT ya, pisah harta atau memilih terpisah. Maka lampiran ini harus diisi. Lampiran 4B harus diisi, teman-teman ya. Jadi di bagian suami mengisi mengisi ini, di bagian istri pun mengisi ini juga sama mesti mengisi ini. Oke, ini PTKP tinggal dipilih aja berapa. Ini PTKP yang mesti diisi. Ini PTKP sudah KI ya, K garis miring I. Jadi lebih tinggi dikit PTKP-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Lampiran 5. Kita lanjut lampiran 5 bagian A, B, dan C ya. Nah, lampiran 5 bagian A, B, C gue sih kosong semua. Kompensasi kerugian fiskal tidak ada karena kan kita tidak pembukuan. Ya. Kemudian yang B ini pengurang penghasilan bruto ini gua nggak ngisi karena juga nggak ngerti. Sebelumnya nggak ada ini. Ini kan kayak zakat gitu ya. Kayak zakat, sumbangan keagamaan, nggak usah isi lah teman-teman ya. Pengurang PP terutang ini juga nggak ngerti. Ini DTP DTP-an. Nah juga nggak usah diisi. Kalau gue sih nggak isi. Kemudian masuk lampiran 6. Lampiran 6 adalah lampiran yang gua bikin sendiri teman-teman ya. Dan justru ini penting sekali teman-teman ya. Lampiran ke-6 ini adalah detail lainnya ya. 6A adalah PPh25 sudah tidak penting, sudah nggak perlu. Ya, sudah ada di lampiran 3B bagian C, bagian jumlah PPh di baris bawah ya. Jadi ini lewatin aja. Kita kembali ke lampiran 3B titik C. Coba kita lihat 3B titik C tadi ya. Lampiran 3B titik C. Oh yang ini nih, yang warna hijau nih. Ini nih, yang warna hijau ini penting nih. Ini adalah PPh25 yang lu bayar tiap bulan. Itu teman-teman ya. Kalau mau bayar PPh25. Oke, kita kembali ke lampiran 6. Lampiran 6 bagian B. Oke, lampiran B adalah STP PP25 yang lu bayar. Kalau lu ada bayar STP ya, hanya pokoknya saja. Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah. Nanti otomatis nih, nanti angka di sini akan langsung lari ke atas ya. Kemudian 6C. Nah, 6C adalah laporan realisasi dividen yang diinvestasikan ya, e-reporting investasi dividen. Dan pastikan ada klik di sini ya. Pastikan klik di sini sudah dilapor kalau emang lu sudah lapor ya. Gua sudah lapor ya, teman-teman. E-reporting investasi dividen. Kalau nggak salah sudah gua publish videonya. Kalau belum, nanti akan gua publish ya. Jadi di sini mesti ngisi nama PT pemberi dividennya apa, satu persatu ya. MPP dan namanya apa, nama sekuritas ya. Seharusnya sih nama nama PT-nya harusnya. Cuman kalau lu malas ya udah nama sekuritas ya, nama PT pemberi dividen harusnya. Jadi sekarang kan 2026 nih. Sekarang 2026 kita akan bikin tiga laporan. Satu laporan tapi ada tiga unsur ya. Unsur dividen 2025 tahun pertama, unsur dividen 2024 itu tahun kedua, unsur dividen 2023 itu tahun ketiga. Oke. Jadi dividen tahun 2023 masih kita munculkan di sini karena ini tahun masih kita laporkan sebagai tahun ketiga. Dividen 2024 masih kita laporkan karena ini adalah tahun kedua pelaporan. Dividen 2025 ini adalah tahun pertama pelaporan. Jadi tetap masih diisi. Oke. Jadi kalau Anda punya PTP kayak gue ya, gue PTP kan masih pakai Prefer, tetapi untuk mengamankan gue tetap bikin laporan e-reporting dividen gitu ya. Nah, ini adalah kebetulan gue tidak main saham, jadi ini betul-betul murni hanya dividen atau prefer dari PTP gue sendiri ya. Nah, jadi 2023, 2024, 2025. Oke, tinggal di klik di sini kalau sudah dilapor teman-teman ya. Nah, oke, ini adalah untuk reporting dividen ya, realisasi dividen L6C. Penting teman-teman ya, jangan sampai kelewat ya. Nah, L6D adalah detail transaksi jual beli emas. Ini penting juga nih teman-teman ya. Buat Anda yang punya emas harus jelas nih. Nilai saldo tahun lalu berapa, beli tahun ini berapa, jual tahun ini berapa, sisa saldo tahun ini berapa, hitung keuntungan atas penjualannya berapa. Nanti angka yang di sini akan langsung lari ke atas ke bagian keuntungan dari penjualan harta. Oke, teman-teman ya. Emas memang seperti itu. Apa boleh buat nggak ada pilihan, lu mesti isi. Oke, untuk emas ya. Nah, detail lainnya kalau lu punya hutang KPR dan sebagainya, kalau mau diisi di sini boleh ya. L6X. Oke. Kita lanjut. Lampiran 7. Inilah yang paling penting.
Inilah jantung dari SPT tahunan, teman-teman ya. Dan ini sayang sekali tidak diedukasi oleh petugas pajak ya. Sayang banget ya. Padahal ketika pemeriksaan, petugas pajak ngomongin ini, gitu loh. Ketika lu pemeriksaan SP2DK, AR tuh ngomongin ini. Pemeriksa pajak ngomongin ini, nggak ngomongin yang lain, teman-teman ya. Tapi justru ini tidak dimunculkan dan tidak pernah diedukasi oleh petugas pajak ya. Sangat miris sekali ya. Malah jadi bahan pemerasan. Nah, lampiran 7 bagian A adalah penambah harta. Penambah harta bersih, oke? Lampiran 7 bagian B adalah pengurang harta bersih. Oke, lampiran 7 bagian C adalah yang namanya perhitungan kewajaran SPT tahunan ya, kenaikan harta Anda. Warna biru di sini ya, kalau tulisannya sudah oke wajar berarti beres bisa dilapor. Kalau tulisannya belum wajar, Anda mesti benerin dulu. Oke, kita kembali ke lampiran 7 bagian A. Jadi, eh, metode untuk menghitung kewajaran SPT itu ada dua macam. Metode pertama adalah menghitung dengan menilai uang tunai ya, menilai kas setara kas. Jadi melalui metode cash flow. Nah, metode cash flow gue tidak pakai. Gue menggunakan metode harta bersih. Artinya, gue hanya menghitung penambah harta bersih dan pengurang harta bersih. Gue tidak menghitung cash flow. Coba ya. Contohnya nih, apa sih yang menambah harta bersih? Yang menambah harta bersih, contohnya adalah gaji kantor. Ya dong, menambah harta bersih. Profit dagang, itu menambah harta bersih. Profit jual saham, itu menambah harta bersih. Tetapi tidak termasuk penerimaan piutang. Jadi kalau ada uang masuk nih ke rekening, secara cash flow, uang itu masuk. Tetapi kalau dia untuk menerima piutang, maka harta harta bersih tidak bertambah. Karena apa? Karena piutangnya berkurang, uang rekening masuk, sehingga harta bersih tidak bertambah. Oleh karena itu, eh, tidak semua uang masuk menjadi kategori di sini. Nah, kalau gua metode seperti itu ya, metode penambah harta bersih. Kita mulai dari lampiran 1 titik D. Ini semua sudah rumus, teman-teman. Sudah rumus ya. Ini adalah penghasilan bruto dari pekerjaan, kemudian penambah harta bersihnya adalah ini. Oke, penghasilan brutonya. Kemudian lampiran 2A adalah dari penghasilan yang dikenakan PPh final. Oke, PPh final itu KLU-nya apa nih? KLU-nya ini sudah rumus ya ke atas. Omsetnya berapa? Ini sudah rumus omsetnya. Nah, menggunakan profitnya 30%, maka dapatlah harta bersih segini. Jadi inilah penambah harta bersih, teman-teman. Kalau lu hanya gunakan rumus yang menggunakan formulir standar di SPT tahunan kan nggak ada ini, nggak ada penambah harta bersih. Kalau nggak ada penambah harta bersih, lu nggak tahu SPT lu itu wajar atau nggak wajar. Nah inilah celakanya nih DJP nih, sengaja nih nggak jebakan Batman ya, nggak dikasih perhitungan harta wajar. Kalau nggak dikasih perhitungan wajar, lah kenapa dibicarain ketika pemeriksaan? Itu kan ketika pemeriksaan malah yang dibahas kewajaran SPT. Gimana? Nggak pernah diedukasi cara ngitung kewajaran SPT ya, malah jadi bahan pemerasan di pemeriksaan. Nah, jadi ini sudah rumus teman-teman. Nah, bagian nomor 2 nih adalah net profit dari saham ya. Nah, disinilah Anda mengisi. Lu itu broker sahamnya broker apa, jual setahunnya berapa. Ini nilai sell ya, nilai sell setahun, jual setahun. Pajaknya kan 0,1%. Harga modalnya berapa. Ini isi manual teman-teman, kan nggak ada yang tahu ya. Ketika lu menjual saham BCA senilai 10 juta gitu, kan lu nggak ada yang tahu itu harga modalnya berapa. Cuman lu yang tahu. Oleh karena itu, lu perlu mengisi harga modalnya berapa. Dan data ini ada di dalam laporan dari si broker, si sekuritas, oke? Nah, penambah harta bersih adalah penjualan kurang pajak, kurangin harga modal. Itulah penambah harta bersih. Oke, ini pun tidak pernah diedukasi oleh DJP. Ya, hanya dibikin oleh kita-kita aja nih, konsultan pajak yang ngerti gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman, inilah alasan gua jangan langsung ke Cortex, teman-teman. Anda harus isi di sini dulu, ya. Ketika kita isi di sini, kita baru tahu, oh ini keuntungannya. Keuntungan inilah yang akan menambah harta Anda. Dari sinilah kita bisa tahu itu SPT wajar atau nggak wajar. Oke? Nomor 3, net profit dari penjualan kripto. Ini sama persis seperti saham. Yang keempat, net net penambah harta bersih dari jual properti. Nah, ini warna hijau masih diisi ya. Lu jual harta yang mana? Rumah kah? Apartemen kah? Tanah kah? Atau apa? Harga jualnya berapa? Diisi di sini ya. Harga jualnya berapa? Kemudian PPh-nya kan 2,5%. Harga perolehannya berapa? Lu mesti isi teman-teman, isi manual ya. Jadi rumah ini dijual. Harga belinya berapa? Harga belinya adalah harga rumah ini yang lu laporkan di SPT tahun lalu, ya kan?
Nah, penambah harta bersih kelihatan di sini rumus. Oke. Nah, ini pun nggak diedukasi oleh petugas pajak dan tidak ada rumusnya di formulir SPT standar. Kan kacau kalau nggak ada formulirnya. Orang jadi bingung dong. Ketika diperas, ya matilah kita. Nah, angka yang di bawah sini akan muncul di bagian PPh final, teman-teman ya. Nah, ini akan rumus ke PPh final. Oleh karena itu, yang rumus-rumus sebaiknya lu jangan edit-edit, teman-teman ya. Nah, dan sudah gua kunci sih, gua kunci supaya kalau mau diedit ada warning. Oke. Nomor 5 adalah net penambah harta bersih dari final yang lainnya. Ini yang lainnya nih. Apa nih? PPHV. Oh, dari final net penambah harta bersih dari final yang lainnya. Oke, nggak apa-apa. Ini hanya hanya rangkuman aja, hanya rangkuman. Kemudian L2B, penambah harta bersih dari yang tidak termasuk objek pajak, kayak prive, kemudian pemberian dari suami atau dari istri, kemudian warisan, hibah, muncul ke sini, ini rumus. Pokoknya yang warna hijau harus diisi ya. L2C, ini penghasilan dari luar negeri, ini rumus juga. Lampiran 3A strip 4, ini penghasilan neto dari usaha dan pekerja bebas ya. Dari usahanya di sini, ya dari usaha dan pekerja bebas dari sini ya. L3A strip 4 bagian A. Untuk yang bagian lainnya di sini ya, termasuk keuntungan jual emas ada muncul di sini. Oke, total penambah harta bersih ini kita centang. Oke, pengurang. Nah, pengurang harta bersih ini lampiran 7 bagian B. Pengurang harta bersih contohnya apa? Biaya hidup. Kan ini barang hangus, ya kan? Kasih hibah kepada anak juga mengurangi harta bersih, ya. Kemudian tidak termasuk bayar hutang KPR ya, karena bayar hutang KPR tidak mengurangi harta bersih. Jadi gini, kita punya rumah, contohnya 1 miliar. KPR-nya anggaplah 700 juta. Oke? Ketika lu bayar KPR, kan uang keluar. Tetapi kan harta lu tidak turun. Ketika lu membayar KPR, itu kan uang keluar, tetapi kan hutang juga turun. Jadi tabungannya turun, hutangnya juga turun. Akibatnya harta bersih tidak berubah. Ya, teman-teman ya. Nah, makanya ini berbeda dengan metode cash flow. Kalau metode cash flow, ketika ada uang keluar uang masuk dihitung. Kalau gue ini tidak. Uang keluar yang tidak mempengaruhi harta bersih tidak dihitung. Oke. Yang L1E ini dari daftar bukti potong ya. Dari bukti potong ini adalah total pengurang harta bersih adalah nilai PPh yang dipotong. Kemudian di sini adalah biaya hidup. Nah, biaya hidup kalau gue kan PTKP-nya tidak menikah ya, belum punya anak, ya anggaplah 15 juta. Ini kira-kira aja teman-teman ya, kira-kira aja dikalikan 12 berarti kan setahun 180 juta. Kemudian bunga KPR atau leasing, jadi nilai bunga KPR itu adalah mengurangi harta bersih. Tapi nilai pokoknya itu tidak mengurangi harta bersih. Ya kan? Nilai bunga sekian kalikan 12. Ini kalau mau dikira-kira aja sih. Kemudian BPHTB. Jadi kalau lu beli rumah atau bangunannya, maka ada BPHTB kan, yaitu 5%. Nah, BPHTB itu adalah pengurang harta bersih. Oke. Kemudian kerugian dari jual harta. Lu jual mobil nih, jual mobil. Harga jualnya berapa, harga belinya berapa. Ini adalah SPT tahun lalu ya. Pengurang bersih harta bersih sekian rumus. Oke. Jual motor juga sama. Kemudian pengurang harta karena rusak atau hilang atau barang fiktif. Ya, contohnya emas fiktif gitu ya. Nilai SPT tahun lalu berapa? Nilai harta tahun ini berapa? Pengurang harta bersih. Ya, mengurang harta bersih. Kalau mobilnya hilang gitu ya, atau rusak gitu, nggak ada asuransi, ya udah lu lapor polisi aja. Lapor polisi, mobilnya hilang, tulis nilainya di sini berapa, nilai harta tahun ini kan jadi nol gitu ya. Nah, berarti harta bersihnya berapa? Pengurangnya berapa? Oke. Emas fiktif kalau mau dihilangkan tetapi tidak dikonversi ke jenis harta yang lain ya, maka harta turun. Oke. Kemudian L7B.7. Ini pengurang harta karena memberikan warisan kepada anak atau orang tua. Jadi lu mesti isi manual di sini. Kalau lu ada ngasih kepada anak atau orang tua, eh, kasih hibah nama hartanya apa kepada siapa. Ya, ini teman-teman harga perolehan. Jadi harga tahun lalu tuh barang ini diisinya berapa? Sekarang barang ini kan lu mau kasih ke orang, maka diisi di sini. Oke, diisi di sini.
Kemudian bayar PPh 25 tahunan juga menjadi pengurang harta bersih. Bayar STP, SP2DK, SKPKB, pemeriksaan, bayar PPS, bayar pajak TA dan sebagainya juga taruh di sini. Pengurang harta bersih. Bayar PPh 29 untuk SKD tahunan juga sama ya. Nah, ini 507 adalah nilai kurang bayar ya. Ini adalah kurang bayar untuk tahun lalu seharusnya. Tapi ini salah. Gua delete aja deh. Ini adalah nilai kurang bayar tahun ini ya. Kan tahun ini kan 2025. Sedangkan ini kan lagi SPT 2025. Jadi ini maksudnya adalah SPT tahun lalu. Oke. Gue isi dulu L7B10. Mesti gue ganti di master. Gue langsung ganti di master aja deh. Ini masternya ya. Sorry. L7. L7. Ini ya, baik bayar dosen untuk SPP tahunan, uang keluar di tahun ini. Nah, ini maksudnya kan CX 90. Kita lihat CX 90. Nah, kan yang ini nih. Nah, CX 90. Yang ini ya, yang ini. Nah, seharusnya seharusnya enggak ya. Seharusnya bukan. Jadi ini diisi manual juga. Nah, isi manual. Oke, mudah-mudahan masuk ya, teman-teman. Oke, jadi total pengurang harta bersih adalah 181 juta. Oke. Nah, L7C ini adalah rangkumannya. Total penambah harta bersih gua adalah 1,6 M. Ini adalah total seluruh penghasilan gua selama setahun. Oke, 1,6 M. Ini adalah total pengurang harta bersih 181 juta, yaitu biaya hidup, bayar ini, bayar apa segala macam 181 juta. Artinya potensi maksimal kenaikan harta gua itu 1,4 M. Artinya harta gua itu boleh naik 1,4 M, itu masih wajar. Itu artinya teman-teman ya. Kita lihat. Total harta tahun lalu adalah segini, total hutang segini, total harta bersih tahun lalu adalah segini. Harta bersih ini ya, 6,3. Tahun ini harta bersihnya adalah ini kurang hutang, senilai ini 6,4. Kenaikan harta gue yang real cuma 102 juta. 102 juta. Padahal potensi maksimal kenaikan harta gue tuh 1,4 M. Artinya kewajaran SPT gue ya, ini harus positif ya. Potensi maksimal dikurangi dengan real kenaikan harta bersih adalah 1,3 M. Artinya oke, SPT sudah wajar. Maksudnya adalah kenaikan harta masih di bawah dari penghasilan, kurangi biaya hidup. Oke, berarti wajar. Nah, kan ini gede sekali kan? Nah, kenapa ini gede? Karena penghasilan gua mungkin banyak gue belikan barang-barang yang tidak muncul di daftar harta. Contohnya gue beli laptop, beli apa, beli handphone gitu ya, beli komputer yang mungkin nilainya besar tetapi tidak masuk ke dalam SPT. Maka akan gua campurkan ke dalam yang namanya setara kas lainnya. Oke? Ini 1,3 M nih, positifnya nih. Berarti gue masih bisa nambah 1,3 M di harta gua. Nah, maka gue kembali ke harta gue. Kembali ke harta gua di sini kan 2,5 M setara kas ya. Gua tambahin aja di sini. Gua tambahin aja 1 M. Ini perkiraan teman-teman ya, perkiraan aja. Nah, untuk melakukan balancing setara kas lainnya. Oke. Kita lihat ke bawah lagi. Nah, kewajaran SPT menjadi positif 300 juta. Artinya, gue masih punya budget 300 nih. Masih ada kuota kelonggaran 300 juta. Gitu ya. Penghasilan gue adalah 1,6 M. Biaya hidup gue 181 juta. Potensi kenaikan 1,4. Ya. Jadi gue tinggal bikin real kenaikannya 1,1. Artinya masih positif. Artinya penghasilan gue masih lebih besar daripada kenaikan harta gue sebesar 300 juta. Gitu. Paham teman-teman ya, ini menjadi SPT-nya wajar. Kalau ini nilainya minus, anggaplah minus gitu ya, maka SPT-nya berubah, tidak boleh negatif, perlu direvisi gitu ya. Nah, jadi kalau angkanya positif, maka oke SPT sudah wajar, sudah boleh diproses teman-teman ya, sudah boleh lu lapor. Oke, sekarang lu mau print kan? Lu mau print dari sini. Ini ada titik-titik nih, ada titik-titik di blok aja, kemudian naik ke atas ya, menggunakan shift control ke atas, panah atas. Shift control panah atas, paling atas sampai ke atas semua. Oke, paling atas turun satu kali. Nah, jadi dari titik-titik ke titik-titik di Ctrl P kita
eh, kita printnya adalah selected cell ya. Printnya adalah jangan current sheet, jangan worksheet, tapi selected cell. Nah, bentuknya adalah folio, ini landscape, ini fit to width, ini betul. Nah, seperti ini bentuknya nanti. Jadi dia ada total sekitar 25 halaman, teman-teman ya. 25 halaman. Is oke, nggak apa-apa. Tutup mata aja, print aja semua. Oke. Nah, kita simpan draft. Ini adalah, nah, SPT normal ya. SPT normal, ini draft satu. Oke, gitu kira-kira teman-teman ya. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke draft satu mana? Yang ini. Oke, kalau kita buka, seperti ini filenya. Nah, jadi teman-teman review lagi, ada yang salah nggak? Nah, dengan begitu, setelah kita isi, teman-teman, kita masih kembali ke induk nih. Sorry, kita belum masuk ke induk. Jadi, ini semua sudah diisi manual nih. Yang dari induk B, induk C, induk D sudah manual kan? Sudah otomatis semua ya. Kita kembali ke perhitungannya. Kita lihat harta pada akhir tahun, bla bla bla. Kemudian perhitungan PPh-nya penting nih. Perhitungan PPh-nya kita lihat. Jadi penghasilan itu sudah otomatis terisi ya. Penghasilan dari pekerjaan bebasnya diisi. Apakah menerima penghasilan lainnya juga diisi, otomatis, semua otomatis ini nih. Ini semua sudah otomatis. Tinggal yang mana hijau aja lo mesti isi. Penghasilan neto setahun dari pekerjaan, oh enggak, ini udah gabung semua. Kemudian ada PTKP, penghasilan kena pajak, kemudian ini adalah pajak yang kurang dibayar. Oke, ini adalah PPh terhutang, PPh terhutang, tetapi nggak ada bukti potong nih, ada bukti potong 1,3 juta kan, sehingga PPh kurang bayar adalah 507 juta ribu ya, 500.940 rupiah. Nah, inilah KB SPT tahunan teman-teman ya, yang warna ini nih, warna gelap ini. Inilah kurang bayar SPT tahunan 500.000 yang perlu gue bayar. Oke? Nah, jadi kita kunci aja teman-teman. Kita kunci SPT sudah seperti ini ya. Seperti ini apa adanya. Jadi nilai yang mesti dibayar adalah ini. Inilah PPh 29 gua. Gua tidak mengalami LB, malah kurang bayar. Oke? Nah, tapi jangan dibayar dulu, jangan dibayar. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah masuk ke Cortex, teman-teman ya. Jadi ini sudah beres semua kertas kerjanya. Kertas kerjanya ini aja bisa 1 jam lebih, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik kita fokus ngeberesin atau ngerapiin kertas kerja ini daripada lu buru-buru ke Cortex ya, nanti di Cortex malah kacau, malah bingung di Cortex gitu loh. Jadi beresin dulu kertas kerja ini, Google Sheet ini sampai rapi semua, kemudian lu print ke PDF, kalau perlu lu print ke kertas ya, lu review pakai pakai tangan satu persatu sampai ready semua, beres semua, yakin udah betul, baru kembali ke Cortex untuk diinput satu persatu. Input tuh gampang teman-teman, tidak susah teman-teman ya, input Cortex tuh tinggal diinput aja gitu. Nah, kurang bayarnya mungkin akan berubah-ubah dikit, nggak apa-apa. Nanti tinggal masuk ke konteks gitu, teman-teman ya. Nah, sejauh ini seperti itu, dan video ini akan berlanjut ke video berikutnya untuk yang masuk ke konteksnya langsung ya. Sekarang hanya untuk di kelas kerja. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan pertanyakan di dalam webinar nanti ya, tanggal 7 Februari. Kalau enggak, mungkin bisa ke grup komunitas atau membership kita. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.